Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Narasi Lelap. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan yang istimewa. Perjalanan untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kekuasaannya yang tersebar di seluruh alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari awal penciptaan hingga akhir zaman, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." Mari kita renungkan keajaiban ciptaannya dengan hati yang tenang. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada waktu itu sendiri, hanya ada Allah yang Maha Esa. Dia adalah Al-Awwal, yang pertama, yang tidak memiliki permulaan. Dia adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta segala sesuatu. Lalu Allah berkehendak untuk menciptakan. Dengan kekuasaannya yang sempurna, Dia berfirman, "Kun, jadilah." Dan maka jadilah alam semesta ini. Para ilmuwan modern menemukan bahwa alam semesta memiliki permulaan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebuah momen yang mereka sebut Big Bang. Namun bagi kita yang beriman, ini adalah momen ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan perintahnya. Allah berfirman dalam surah Fussilat, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Pada momen awal penciptaan, alam semesta berada dalam keadaan yang luar biasa. Dalam 1 milidetik pertama, Allah ciptakan kondisi yang lebih panas dari inti bintang manapun yang ada sekarang. Dalam 1 detik pertama, ukuran alam semesta berkembang. Dari yang sangat kecil menjadi ribuan kali lebih besar dari sistem tata surya kita. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya yang sempurna. Bayangkan kehangatan yang luar biasa itu. Energi yang berputar atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua berjalan sesuai dengan rancangan Sang Pencipta yang maha bijaksana. Namun pada masa awal ini, belum ada cahaya yang bisa kita lihat. Alam semesta adalah kabut yang sangat padat dan gelap. Baru setelah 380.000 tahun, Allah kehendaki agar cahaya pertama muncul di alam semesta. Cahaya, sesuatu yang Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran sebagai tanda kebesarannya. Allah adalah Nurul Samawati wal Ard, cahaya langit dan bumi. Sisa dari cahaya pertama itu masih ada sampai sekarang. Para ilmuwan menyebutnya Cosmic Microwave Background. Ini adalah jejak dari penciptaan awal yang Allah izinkan untuk tetap ada hingga kini sebagai pengingat bagi manusia. Yang menakjubkan, jika kita menyalakan televisi analog pada frekuensi kosong, sebagian kecil dari semut di layar adalah radiasi dari masa awal penciptaan. Kita bisa menyaksikan jejak dari momen ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah cahaya pertama muncul, alam semesta memasuki fase yang panjang. Selama 200 juta tahun, belum ada bintang. Hanya awan gas hidrogen yang mengembang dalam kesunyian. Hidrogen, atom paling sederhana. Satu proton, satu elektron.
Ini adalah unsur pertama yang Allah ciptakan di alam semesta. Dari unsur sederhana inilah, dengan kekuasaan Allah, semua unsur lain akan diciptakan. Allah tidak terburu-buru dalam penciptaannya. Semuanya berjalan sesuai dengan hikmah dan rencananya yang sempurna. Seperti yang Allah firmankan, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Setelah masa kegelapan yang panjang, Allah kehendaki agar bintang-bintang pertama menyala. Dengan gravitasi yang Allah ciptakan, sebagai salah satu hukum alam, awan-awan gas hidrogen mulai berkumpul. Perlahan, tekanan di pusatnya meningkat, dan pada titik tertentu yang Allah tentukan, bintang pertama menyala dengan cahayanya yang megah. Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Bintang-bintang pertama ini sangat besar, ratusan kali lebih besar dari matahari kita. Allah ciptakan mereka dengan ukuran yang luar biasa, hidup dengan hebat, namun singkat. Hanya beberapa juta tahun, sekitar 400 juta tahun. Setelah penciptaan awal, Allah kehendaki agar bintang-bintang berkumpul, membentuk galaksi. Kumpulan miliaran bintang yang berputar dalam keharmonisan yang sempurna. Galaksi kita, Bima Sakti, berusia sekitar 13,6 miliar tahun, hampir setua alam semesta itu sendiri. Dan di salah satu lengan spiral galaksi inilah, Allah tempatkan matahari kita dan planet bumi sebagai tempat tinggal manusia. Tahukah Anda berapa banyak bintang di alam semesta? Ada lebih banyak bintang daripada butiran pasir di seluruh pantai di bumi. Coba bayangkan itu. Setiap pantai yang pernah ada, setiap butir pasir yang pernah tercipta, masih belum cukup untuk menyamai jumlah bintang yang Allah ciptakan. Subhanallah, Maha Besar Allah dengan segala ciptaannya. Dan setiap bintang itu memiliki fungsi. Bintang-bintang bekerja seperti pabrik raksasa yang menciptakan unsur kimia. Allah jadikan bintang sebagai tempat lahirnya elemen-elemen yang kemudian akan membentuk planet, kehidupan, dan tubuh kita. Oksigen yang kita hirup saat ini diciptakan di dalam jantung bintang yang meledak miliaran tahun lalu atas izin Allah. Besi dalam darah kita berasal dari kematian bintang super raksasa. Karbon dalam DNA kita, kalsium dalam tulang kita, semua berasal dari bintang. Kita semua, secara harfiah, terbuat dari debu bintang. Allah ciptakan kita dari unsur-unsur yang sama yang Dia ciptakan di dalam bintang. Kita adalah bagian dari ciptaannya yang saling terhubung. Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu." Di pusat hampir setiap galaksi, termasuk Bima Sakti, terdapat lubang hitam supermasif, objek yang masanya jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Allah jadikan mereka sebagai jangkar gravitasi yang menjaga miliaran bintang tetap dalam orbitnya. Ini adalah keteraturan yang Allah ciptakan. Tidak ada kekacauan dalam ciptaannya. Semua bergerak dalam orbit yang telah ditentukan, dalam keharmonisan yang sempurna. Allah berfirman, "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Sekarang mari kita datang lebih dekat ke rumah kita. Tata surya tempat Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Matahari kita lahir sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dari awan debu dan gas yang Allah kumpulkan, terbentuklah bintang kuning yang hangat dan stabil ini. Matahari mengandung 99,8% dari total massa seluruh tata surya kita.
Allah ciptakan matahari bukan hanya sebagai sumber cahaya, tetapi juga sebagai pengatur waktu bagi kita. Allah berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan." Bumi, planet biru kecil kita, terbentuk dari sisa-sisa debu yang mengelilingi matahari muda. Allah ciptakan bumi dengan sempurna sebagai tempat kehidupan. Tidak terlalu dekat dengan matahari sehingga terbakar, tidak terlalu jauh sehingga membeku. Allah berfirman, "Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata." Bulan, satelit alami kita, yang menerangi malam dengan cahaya lembutnya, terbentuk ketika sebuah objek seukuran Mars menabrak bumi di masa awal. Dari tabrakan yang dahsyat itu, Allah kehendaki terbentuknya bulan, yang kemudian akan mengatur pasang surut di bumi dan memberi cahaya di malam hari. Allah berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami." Air di bumi kita, air yang menjadi sumber kehidupan, mungkin dibawa oleh komet dan asteroid dari luar angkasa miliaran tahun lalu. Allah kirimkan air dari langit untuk menghidupkan bumi yang mati. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian yang diketam. Mari kita kunjungi planet-planet lain di tata surya kita sebentar. Setiap planet adalah tanda kebesaran Allah dengan keunikannya masing-masing. Saturnus dengan cincin indahnya yang terbuat dari es dan bebatuan, begitu ringan sehingga bisa mengapung di air. Allah ciptakan planet raksasa ini dengan kepadatan yang lebih rendah dari air. Di Neptunus dan Uranus, di atmosfer dalamnya yang gelap dan dingin, para ilmuwan memperkirakan terjadi hujan berlian. Allah ciptakan fenomena yang bahkan berlian pun turun seperti hujan di planet-planet yang jauh itu. Mars, planet merah yang sepi, memiliki gunung tertinggi di tata surya. Olympus Mons, 3 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Allah ciptakan gunung ini sebagai pengingat bahwa kebesarannya tak terbatas. Di Venus, Allah ciptakan kondisi yang sangat berbeda. 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahun di Venus. Rotasinya begitu lambat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk berputar pada porosnya lebih lama dari waktu mengelilingi matahari. Dan di Mars, senja memiliki warna yang berbeda dari bumi. Matahari terbenam berwarna biru, bukan jingga. Allah tunjukkan kepada kita bahwa Dia menciptakan langit dengan berbagai warna di berbagai tempat. Setiap planet, setiap bulan, setiap benda langit adalah ayat atau tanda dari Allah. Semuanya bersaksi tentang kebesaran Sang Pencipta. Sekarang mari kita renungkan tentang jarak dan skala dalam ciptaan Allah. Cahaya dari matahari membutuhkan waktu 8 menit 20 detik untuk sampai ke mata kita. Artinya, jika matahari padam sekarang, kita baru akan menyadarinya 8 menit kemudian. Kita hidup dalam masa lalu matahari selama 8 menit. Ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita hanya tahu apa yang Allah izinkan untuk kita ketahui, dan seringkali dengan penundaan waktu. Ketika kita menatap bintang di malam hari, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu. Cahaya dari bintang-bintang jauh telah menempuh perjalanan selama ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun untuk sampai ke mata kita. Beberapa bintang yang kita lihat malam ini mungkin sudah tidak ada lagi. Allah telah mengakhiri kehidupan mereka. Namun cahaya mereka masih dalam perjalanan, melintasi kehampaan kosmos. Langit malam adalah jendela menuju masa lalu.
Setiap kali kita menatap bintang, kita melihat sejarah ciptaan Allah yang terentang di hadapan kita. Allah berfirman, "Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, ruang angkasa yang Allah ciptakan begitu luas. Begitu luasnya sehingga galaksi-galaksi bisa saling menabrak. Namun tidak ada dua bintang yang bersentuhan. Jarak antar bintang begitu besar. Mereka hanya melewati satu sama lain, seperti awan yang bercampur. Galaksi kita, Bima Sakti, saat ini sedang bergerak menuju galaksi Andromeda. Dalam 4 miliar tahun, keduanya akan bertemu. Namun bumi, insya Allah, akan tetap aman. Allah yang mengatur pertemuan dua galaksi raksasa itu dengan perhitungan yang sempurna. Jarak antara bumi dan bulan terlihat dekat di mata kita. Namun jaraknya begitu luas, sehingga semua planet di tata surya bisa berjajar di antaranya. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semuanya bisa muat di ruang antara kita dan bulan. Dan alam semesta yang bisa kita amati, Allah ciptakan dengan diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Cahaya yang bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, membutuhkan 93 miliar tahun untuk melintasi alam semesta yang bisa kita lihat. Angka yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Dan kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari ciptaan Allah. Ada bagian alam semesta yang begitu jauh, sehingga cahayanya belum sempat sampai kepada kita. Ada bagian ciptaan Allah yang tidak akan pernah kita ketahui di dunia ini. Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit." Ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Manusia dengan segala ilmu dan teknologinya hanya bisa menyentuh permukaan dari keagungan ciptaan Allah. Di tengah keluasan ciptaan Allah ini, ada keheningan yang sempurna. Ruang angkasa benar-benar sunyi. Allah ciptakan ruang hampa, tanpa udara, sehingga tidak ada medium untuk merambatkan suara. Ledakan bintang yang paling dahsyat pun terjadi dalam kesunyian total. Ini mengingatkan kita pada keheningan yang akan kita hadapi kelak. Kesunyian alam barzakh, kesunyian di dalam kubur, sebelum hari kebangkitan nanti. Suhu rata-rata di ruang angkasa adalah minus 270 derajat Celcius. Dingin yang hampir absolut. Namun di dekat bintang, suhunya bisa mencapai jutaan derajat. Allah ciptakan kontras yang luar biasa dalam alam semestanya. Dan sekarang, mari kita renungkan salah satu misteri terbesar dalam ciptaan Allah. Para ilmuwan menemukan bahwa ada sesuatu yang mereka sebut dark matter, materi gelap. Sesuatu yang mencakup 27% dari alam semesta. Namun tidak bisa kita lihat. Kita hanya tahu keberadaannya dari efek gravitasinya. Dan ada dark energy, energi gelap, yang mencakup 68% dari alam semesta. Inilah yang membuat alam semesta terus mengembang. Materi yang membentuk kita, pohon, bintang, galaksi, planet, semua yang bisa kita lihat dan sentuh, hanya mencakup kurang dari 5% dari alam semesta. Subhanallah, 95% dari ciptaan Allah adalah misteri yang tersembunyi dari pandangan kita. Allah tunjukkan kepada kita bahwa ada begitu banyak yang tidak kita ketahui, dan pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan, bahkan atom yang membentuk tubuh kita terdiri dari 99,999% ruang kosong. Jika kita menghilangkan ruang kosong, di dalam atom seluruh manusia di bumi, seluruh populasi dunia bisa masuk ke dalam satu buah apel. Kita hampir seluruhnya terbuat dari kekosongan. Namun Allah susun kekosongan itu dengan cara yang begitu istimewa.
sehingga kita bisa hidup, berpikir, merasakan, dan beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Waktu yang kita rasakan mengalir dengan stabil, sebenarnya relatif dalam ciptaan Allah. Waktu berjalan lebih lambat, di dekat objek dengan gravitasi yang kuat. Allah yang menciptakan waktu, juga yang mengaturnya. Gravitasi, salah satu hukum Allah dalam alam semesta, dapat membelokkan cahaya. Fenomena yang disebut gravitational lensing. Cahaya dari bintang yang jauh bisa ditekuk oleh gravitasi benda masif, sehingga kita bisa melihat objek yang seharusnya tersembunyi. Allah berfirman, "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya." Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Sekarang mari kita kembali ke rumah kita, bumi, planet istimewa yang Allah pilih sebagai tempat tinggal manusia. Kehidupan pertama di bumi muncul sekitar 3,5 hingga 4 miliar tahun lalu. Di dasar laut yang gelap, Allah ciptakan makhluk hidup pertama. Organisme bersel satu yang sangat sederhana. Namun ini adalah awal dari keajaiban kehidupan. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi hanyalah organisme bersel satu. Allah tidak terburu-buru. Dia biarkan kehidupan berkembang dengan perlahan, tahap demi tahap, sesuai dengan hikmahnya. Oksigen di atmosfer yang kita hirup sekarang, awalnya adalah hasil dari bakteri purba yang melakukan fotosintesis. Allah jadikan limbah satu makhluk menjadi sumber kehidupan bagi makhluk lainnya. Siklus yang sempurna. Allah berfirman, "Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" Dinosaurus, makhluk yang kita bayangkan begitu perkasa, menguasai bumi selama 165 juta tahun, jauh lebih lama dari manusia. Mereka adalah salah satu ciptaan Allah yang telah punah, sebagai pengingat bahwa setiap makhluk memiliki ajalnya. Manusia modern, Homo sapiens, baru ada sekitar 300.000 tahun. Kita adalah pendatang yang sangat baru di bumi ini. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dengan akal dan hati untuk mengenalnya. Jika sejarah alam semesta dipadatkan menjadi 1 tahun kalender, manusia modern baru muncul di tanggal 31 Desember, pukul 23.52, 8 menit sebelum tengah malam. Betapa singkatnya keberadaan kita, namun Allah berikan kita kedudukan yang istimewa. Allah ciptakan alam semesta yang begitu luas, namun Dia tetap mendengar doa hambanya yang lemah. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Tubuh manusia sendiri adalah keajaiban. Sidik jari kita terbentuk di dalam rahim, dengan pola yang unik untuk setiap orang. Tidak ada 2 sidik jari yang sama di seluruh sejarah manusia. Allah ciptakan kita dengan identitas yang unik. DNA dalam satu tubuh manusia, jika direntangkan, bisa mencapai bolak-balik dari bumi ke Pluto sebanyak 17 kali. Di dalam sel-sel kecil kita tersimpan informasi yang begitu panjang. Allah yang merancang semua itu dengan sempurna. Dan otak manusia, struktur paling kompleks yang pernah ditemukan di alam semesta. Dengan otak inilah, kita bisa berpikir, mengingat Allah,
dan merenungkan ciptaannya. Setiap kali kita belajar hal baru, struktur fisik otak kita berubah. Allah ciptakan kita dengan kemampuan untuk terus berkembang. Mari kita kembali sejenak ke bintang-bintang untuk merenungkan keagungan ciptaan Allah yang lebih dalam. Ada bintang yang berputar 700 kali per detik. 700 kali. Ini disebut pulsar. Sisa dari bintang yang telah meledak dipadatkan oleh Allah menjadi bola dengan diameter hanya 20 km. Namun masanya lebih besar dari matahari. 1 sendok teh materi dari bintang neutron beratnya sama dengan seluruh pegunungan Everest. Allah mampu memadatkan materi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dan ada lubang hitam, objek paling misterius dalam ciptaan Allah. Tempat di mana gravitasi begitu kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri. Banyak orang mengira lubang hitam menyedot seperti penyedot debu. Namun sebenarnya mereka hanya memiliki gravitasi yang sangat kuat. Jika seseorang jatuh ke lubang hitam, tubuhnya akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Direnggangkan seperti mie karena perbedaan gravitasi. Namun tentu saja, Allah lindungi kita dari bahaya semacam itu. Kita berada di tempat yang aman, di planet yang Allah persiapkan khusus untuk kita. Cahaya tidak bisa melarikan diri dari lubang hitam. Itulah sebabnya mereka terlihat gelap. Namun para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam bisa memancarkan radiasi yang sangat lemah. Tidak ada yang benar-benar gelap total dalam ciptaan Allah. Selalu ada cahaya, sekecil apapun. Ada lubang hitam yang masanya 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Objek yang begitu besar, sehingga sistem tata surya kita akan terlihat seperti butir debu di sampingnya. Subhanallah, betapa besar ciptaan Allah. Di sisi lain, ada bintang yang sangat kecil, hanya sedikit lebih besar dari planet Saturnus. Dan ada bintang Ujeskuti yang begitu besarnya, bisa menelan 5 miliar matahari. Jika Ujeskuti menggantikan matahari kita, permukaannya akan melampaui orbit Jupiter. Allah mencintai keberagaman dalam ciptaannya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Semua menunjukkan kebesarannya. Dan ada juga bintang pengembara, bintang yang terlempar dari galaksi mereka, dan kini meluncur sendirian di ruang antar galaksi, tanpa rumah, tanpa tetangga. Mereka adalah pengingat tentang kesepian bagi mereka yang jauh dari rahmat Allah. Namun bahkan bintang yang sendirian pun tetap berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang terlepas dari pengawasannya. Mari kita jelajahi beberapa fenomena lain yang Allah ciptakan dalam alam semesta. Di luar angkasa, di mana tidak ada atmosfer, logam bisa menyatu secara otomatis jika bersentuhan. Ini disebut cold welding. Allah ciptakan sifat materi yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Astronot yang pergi ke luar angkasa tumbuh sekitar 5 cm lebih tinggi. Tanpa gravitasi bumi yang menekan tulang belakang, cakram antar tulang belakang mereka merenggang. Namun saat kembali ke bumi, mereka kembali ke tinggi normal. Allah yang mengatur tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Astronot yang pernah melakukan spacewalk menggambarkan bau ruang angkasa seperti bau logam panas atau daging panggang. Bahkan di kehampaan, Allah ciptakan aroma yang unik. Ada awan gas raksasa di ruang angkasa yang mengandung jutaan liter alkohol. Allah ciptakan berbagai macam zat di berbagai tempat di alam semesta, masing-masing dengan hikmahnya. Ada planet bernama 55 Cancri yang permukaannya diduga tertutup berlian dan grafit. Sebuah dunia yang berkilauan, jauh di sana.
Allah tunjukkan bahwa apa yang berharga di bumi mungkin biasa saja di tempat lain dalam ciptaannya. Kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta. 300.000 km per detik. Allah tentukan batas ini sebagai salah satu hukum alam yang fundamental. Tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, kecuali dengan izinnya. Dan jika kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, waktu bagi kita akan berhenti. Namun ini hanya teori, karena Allah tidak ciptakan manusia dengan kemampuan itu. Ada kilatan energi misterius dari luar angkasa yang disebut fast radio bursts, ledakan gelombang radio yang sangat kuat, datang dari arah yang tidak diketahui, berlangsung hanya sepersekian detik, lalu menghilang. Allah tunjukkan kepada kita bahwa masih banyak misteri dalam ciptaannya. Galaksi Bima Sakti memiliki lengan spiral yang perlahan berputar. Kita tinggal di salah satu lengan itu, di pinggiran galaksi, bukan di pusat, tapi di tempat yang tenang dan aman, yang Allah pilih untuk kita. Langit malam sebenarnya tidak benar-benar hitam. Ia dipenuhi oleh cahaya latar belakang yang sangat redup, terlalu redup untuk mata kita lihat. Bahkan dalam kegelapan paling dalam, selalu ada cahaya dari Allah. Allah berfirman, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Sekarang mari kita lihat ke masa depan. Apa yang akan terjadi dengan alam semesta ini dalam rencana Allah? Matahari kita akan kehabisan bahan bakar dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi. 5 miliar tahun. Waktu yang sangat panjang menurut ukuran manusia, namun singkat dalam ukuran kosmik. Saat itu terjadi, matahari akan mulai membengkak atas kehendak Allah. Ia akan menjadi raksasa merah. Ukurannya membesar hingga menelan Merkurius, Venus, dan mungkin bumi. Namun sebelum itu, matahari akan menjadi sangat terang, sehingga lautan di bumi akan memuap. Atmosfer akan terbang ke ruang angkasa. Bumi akan menjadi dunia yang kering dan panas, tidak layak lagi untuk kehidupan. Namun kita tahu bahwa sebelum semua itu terjadi, Allah telah menjanjikan hari kiamat. Hari ketika langit akan terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan, dan bumi akan diguncang dengan dahsyat. Allah berfirman, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, kiamat akan terjadi. Sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena proses alam semata. Allah yang menciptakan alam semesta, Dialah yang akan mengakhirinya. Para ilmuwan memperkirakan, akhir dari alam semesta akan sangat dingin dan sunyi. Heat death, mereka menyebutnya. Galaksi-galaksi akan semakin menjauh, hingga kita tidak bisa melihat galaksi lain lagi. Setiap galaksi akan menjadi pulau terisolasi dalam kehampaan yang semakin luas. Bintang terakhir di alam semesta akan padam dalam triliunan tahun ke depan, dan kemudian kegelapan dan kedinginan yang sempurna. Namun kita yang beriman tahu bahwa cerita tidak berakhir di sana. Allah akan ciptakan kehidupan yang baru, alam akhirat yang kekal abadi. Allah berfirman, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, dan langit pun diganti, dan mereka semua berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ada teori yang disebut Big Bounce, di mana alam semesta mungkin akan berhenti mengembang, lalu mulai mengerut, dan akhirnya meledak kembali. Siklus yang berulang tanpa akhir. Dan ada teori multiverse, bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari tak terhingga alam semesta lainnya. Namun sebagai Muslim, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semuanya dalam kekuasaan dan pengetahuan Allah. Dia Maha mengetahui.
apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan pada sisi Allah lah, kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Dia sendiri. Alam semesta terus mengembang, ke arah yang tidak diketahui. Misteri masih mengelilingi kita. Pertanyaan masih menunggu jawaban. Dan itu adalah pengingat bahwa pengetahuan kita terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang malam ini, dari awal penciptaan hingga masa depan yang jauh, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Di tengah luasnya kosmos yang Allah ciptakan, di tengah miliaran galaksi dan triliunan bintang, bumi adalah satu-satunya tempat yang kita tahu memiliki kehidupan. Satu-satunya tempat dengan pohon yang bergoyang, air yang mengalir, burung yang bernyanyi. Dan kita, manusia, yang Allah ciptakan sebagai makhluk istimewa. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam." Kita adalah cara alam semesta untuk mengenal Sang Pencipta. Allah ciptakan kita dengan akal dan hati untuk mengenalnya, mencintainya, dan beribadah kepadanya. Setiap atom di tangan kiri kita mungkin berasal dari bintang yang berbeda dengan atom di tangan kanan kita. Kita adalah kolase kosmik, mosaik dari sejarah penciptaan Allah. Kita bukan berada di dalam alam semesta. Kita adalah bagian dari alam semesta, bagian dari ciptaan Allah yang saling terhubung. Tidur adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari." Tidur adalah cara tubuh kita selaras dengan ritme alam yang Allah ciptakan. Saat kita tidur, tubuh kita memperbaiki diri, pikiran kita beristirahat, dan jiwa kita kembali kepada Sang Pencipta. Kegelapan malam adalah nikmat Allah yang memungkinkan kita untuk beristirahat. Dan di dalam kegelapan itu, Allah hamparkan langit dengan bintang-bintang sebagai hiasan dan tanda bagi kita. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar ada tanda-tanda bagi kaum yang memahami. Saat ini, biarkan pikiran melayang dan merenungkan kebesaran Allah. Atom-atom di tubuh kita yang pernah menari di pusat bintang, yang pernah melayang di awan gas antar bintang, yang pernah menjadi bagian dari berbagai tempat di alam semesta, sebelum akhirnya Allah kumpulkan untuk membentuk kita. Kita aman dalam pelukan Allah. Gravitasi yang menjaga kita tetap di bumi adalah manifestasi dari kehendak Allah yang menjaga kita. Alam semesta telah menunggu 13,8 miliar tahun untuk kehadiran kita di sini. Setiap saat, setiap detik, setiap napas kita adalah bagian dari rencana besar Allah. Dan sekarang, di malam yang tenang ini, kita bisa beristirahat dengan hati yang tenang. Kita menutup mata dengan mengingat Allah. Kita tidur dengan yakin bahwa Allah yang Maha Melindungi sedang menjaga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Tidur adalah kematian kecil. Setiap malam kita mati, dan setiap pagi kita dihidupkan kembali oleh Allah. Ini adalah pengingat bahwa hidup dan mati ada di tangannya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya,
Pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Malam ini, saat kita terlelap, jiwa kita akan kembali kepada Allah untuk sejenak. Dan insya Allah, besok pagi, Dia akan kembalikan jiwa kita agar kita bisa menjalani hari yang baru dengan penuh syukur. Biarkan pikiran tentang kebesaran Allah membawa kita ke dalam tidur yang nyenyak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dipikirkan. Semuanya dalam kekuasaan Allah yang maha sempurna. Kita menutup mata dengan mengingatnya. Kita beristirahat dengan menyerahkan diri kepadanya. Kita tidur dengan yakin bahwa Dia maha mendengar doa kita, maha melihat keadaan kita, dan maha mengasihi kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Selamat malam. Semoga Allah memberikan tidur yang berkah, mimpi yang indah, dan pagi yang penuh keberkahan. Selamat beristirahat, dan selamat terlelap dalam lindungan Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Solawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabatnya, serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.